Jangan ngomong Indonesia hancur, buktikan. Anggap selesai, satu kali sudah cukup. Jangan kita nak panjang-panjangkan. Maka perkara ini tak boleh nak dihalang lagi. Akan tetapi saya ingin menasihati kepada rakyat Malaysia dan Indonesia agar kita berdebat ataupun berbincang dengan cara yang lebih profesional tanpa menghina dan provokasi antara satu sama lain. Kita bercakap atau menulis dengan fakta, bukan dengan emosi semata-mata. Dan jangan lupa, setiap perkara itu, setiap isu itu harus dikemukakan juga jalan penyelesaiannya. Rakyat Malaysia dan Indonesia harus jadi matang. Apa gunanya kita bergaduh antara satu sama lain sedangkan kehidupan kita susah dan negara kita masih di belakang negara-negara lain? Ayuh, jadilah bangsa yang hebat. Kamarudin, atau yang akrab dipanggil Atuk Malaysia, mengungkapkan penyesalannya atas pernyataan sombong yang pernah dia keluarkan terkait dengan keinginan untuk meratakan Indonesia. Dalam sebuah videonya, Atuk Malaysia secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam atas kata-katanya yang pernah membuat heboh dan menyinggung perasaan banyak pihak, khususnya warga negara Indonesia. Atuk Malaysia, yang dikenal luas di media sosial dengan pandangan kontroversialnya, mengungkapkan bahwa pada waktu itu dia terbawa emosi dan tidak memikirkan dampak dari ucapannya. Saya dulu terlalu terbawa oleh emosi dan kata-kata yang saya lontarkan. Saat itu, saya tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap hubungan dua negara yang sudah berteman lama. Ucap Kamarudin dengan nada menyesal. Sebelumnya, Atuk Malaysia pernah mengeluarkan komentar keras yang menyebutkan bahwa dia ingin meratakan Indonesia, yang memicu reaksi keras dari banyak pihak, terutama warga Indonesia yang merasa terhina. Sejak saat itu, pernyataannya menjadi bahan perdebatan di dunia maya dan media massa. Dalam wawancara tersebut, Atuk Malaysia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya benar-benar menyesal dan meminta maaf atas pernyataan saya yang tidak pantas. Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi kami, dan saya berharap hubungan baik antara kedua negara tetap terjalin. Tambahnya, para pengamat hubungan internasional juga menyarankan agar sikap Atuk Malaysia menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang menggunakan platform media sosial untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Mengingat dampak yang bisa ditimbulkan dari kata-kata yang tidak dipikirkan matang-matang. Banyak netizen Indonesia yang menyambut permintaan maaf tersebut dengan respons yang beragam. Beberapa menyambut baik pengakuan dan permintaan maaf dari Atuk Malaysia, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati antar negara. Dengan adanya klarifikasi dan permintaan maaf tersebut, diharapkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang telah terjalin sejak lama dapat kembali harmonis dan kuat. Inggris menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada Malaysia meskipun terjadi ketegangan atau konflik dengan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris pada hari Senin 19 Februari, yang menyebutkan bahwa Inggris tetap berpegang pada prinsip netralitas dalam urusan internasional dan tidak akan terlibat dalam masalah bilateral antara negara-negara ASEAN. Pernyataan ini muncul setelah ketegangan yang semakin memanas antara Malaysia dan Indonesia, menyusul pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh seorang tokoh Malaysia, Kamarudin, lebih dikenal dengan panggilan Atuk Malaysia, yang menyebutkan ingin meratakan Indonesia. Reaksi keras dari masyarakat Indonesia dan pemerintahan Jakarta telah menimbulkan spekulasi bahwa negara-negara lain, termasuk Inggris, mungkin akan terlibat untuk meredakan situasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa meskipun mereka menghormati hubungan baik dengan Malaysia dan Indonesia, Inggris tidak akan campur tangan dalam permasalahan internal atau konflik bilateral antara negara-negara tersebut. Inggris selalu mendukung penyelesaian damai dan dialog dalam setiap ketegangan internasional, namun kami tidak akan memihak dalam perselisihan antara Malaysia dan Indonesia, ungkap juru bicara tersebut.
Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak di Malaysia merasa kecewa dengan sikap Inggris yang tidak bersedia memberikan dukungan. Sementara itu, kalangan di Indonesia justru mengapresiasi langkah Inggris yang memilih untuk tidak terlibat dalam perselisihan tersebut dengan alasan bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan secara bilateral antara kedua negara. Beberapa pengamat politik internasional menyarankan agar Malaysia dan Indonesia menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan yang ada, mengingat kedua negara memiliki hubungan yang telah terjalin lama dan penting dalam kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia, meskipun tidak mengharapkan intervensi dari negara lain, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui dialog dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia juga menyatakan bahwa negara tersebut berusaha untuk menurunkan ketegangan dan memperbaiki hubungan yang sempat retak.